Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur kalau hari ini, pagi ini kita masih dapat bertemu kembali walaupun melalui ibadah online. Kita mau kembali memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan nama-Nya. Kita mau perkatakan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah apa yang kita katakan, yang kita perkatakan, boleh manis didengar oleh Tuhan. Amin. Kita angkat pujian, biarlah manis kau dengar Tuhan.
Shalom, salam sejahtera bagi semua jemaat GPPI Sejahtera dimanapun Bapak dan Ibu berada. Hari ini saya, Pendeta Daniel Cicep, akan sharing firman Tuhan tentang lidahmu penentu hidupmu. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kami berdoa supaya firman-Mu sungguh diwahyukan ke dalam batin kami oleh Roh Kudus, sehingga kami mengerti, kami mengalami kegenapan janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang mendengarkannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Judul kita, lidahmu adalah penentu hidupmu. Tentu sudah tidak asing kalau kita sering mendengar tentang kuasa perkataan. Tapi mungkin perlu kita renungkan. Berapa lama Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku semua sudah ikut Tuhan? Dan apakah saat ini Bapak dan Ibu puas dengan kehidupanmu? Pasti sudah banyak yang berpuluhan tahun mungkin ikut Tuhan, atau ada yang baru beberapa bulan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa melihat kehidupan kita, menata kehidupan kita, supaya apa yang menjadi janji Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita semua bisa kita nikmati. Bukankah Tuhan Yesus berkata bahwa Dia datang untuk memberikan kita hidup yang berkelimpahan dengan sukacita, berkelimpahan dengan karya-karya besar yang kita bisa capai dalam kehidupan ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan sangat serius dan Tuhan optimis dengan kita semua supaya kita semua mengalaminya. Nah, saya akan berikan sebuah ayat mas yang menjadi pedoman kita hari ini, ya, yang akan kita kupas. Kita sama-sama melihat dari Amsal 18 ayat 21, kita akan suarakan dan kita juga akan hafalkan. Ya, kita baca dulu alamat ayatnya, lalu kita suarakan dengan keras ayatnya. Amsal 18 ayat 21. 1, 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Baik, mari kita ulangi lagi bersama-sama. Kita mulai dengan ayatnya ya. 1, 2, 3. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi firman Tuhan hari ini menyatakan hal yang luar biasa. Ada satu rahasia yang penting yang perlu kita tangkap dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Maka kita akan memakan buahnya, kita akan menikmati hasilnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Hidup dan mati. Ya, saya akan memberikan beberapa contoh bagaimana kita bisa melihat apa yang terjadi ketika kata-kata digemakan, dinyatakan terus-menerus, maka dia akan menghasilkan dampak, apakah itu kehidupan atau kematian. Tentu saja ini tidak hanya bicara tentang kematian atau kehidupan fisik, tapi bicara tentang kematian kehidupan suatu harapan, suatu pekerjaan, satu bisnis, satu kehidupan. Saya bergerak dalam bidang pendidikan, jadi saya sering mendengarkan kisah-kisah seperti ini. Ada seorang yang sangat rendah diri. Bahkan anak ini tidak berani memandang muka. Dia selalu menunduk dan selalu terlihat lesu, selalu terlihat gugup. Sehingga tentu saja menyebabkan hasil dari prestasinya tidak memuaskan, sehingga dia dipanggil oleh bagian konseling, ya, dari berbagai macam kemudian pertemuan. Ya, pertemuan awal dia seperti biasa tertunduk, tidak berani memandang muka, dan ditanya oleh konsultan, ya, BK, bagian BK. Dikatakan, ya, apa yang menjadi impianmu? Apa yang menjadi cita-citamu? Ya, ini sebetulnya sebuah pertanyaan biasa, bukan? Ya, anak ini hanya menunduk, menggelengkan kepalanya, tidak tahu. Pasti ada sesuatu, pikir sang bagian konseling ini. Ya, jadi melalui pembicaraan beberapa kali bertemu, kemudian bisalah tergali. Anak ini merasa, ya dia selalu disalahkan.
Dia selalu dibandingkan juga. Jadi setiap kali kalau adiknya dia adalah 3 bersaudara, anak ini adalah anak wanita. Yang kedua, yang pertama adalah kakaknya wanita, yang dia wanita, yang kedua dan adiknya pria. Jadi kalau adiknya nangis, biasanya mamanya akan bilang, ya tuh kenapa diapain tuh adikmu? Ya, disalahkan. Kalau kakaknya marah-marah, dia juga disalahkan. Itu sepertinya merupakan kesalahan dia. Setiap kali dia dibandingkan, kamu gak seperti kakak kamu, gak seperti cici kamu yang pintar, kamu nih bodoh, kamu nih gak bisa apa-apa. Begitu juga dibandingkan dengan adiknya. Akibatnya kata-kata yang selalu dia terima menyebabkan dia kemudian percaya bahwa dia ini bodoh, bahwa dia ini gak bisa apa-apa, bahwa dia ini adalah troublemaker. Akibatnya hidupnya lesu. Dia selalu memandang keadaan sebagai sesuatu yang menyeramkan, sesuatu yang menggetarkan, karena setiap kali dia mendengar teriakan dari ibunya, cap yang diberikan ibunya kepadanya menyebabkan runtuhlah rasa percaya dirinya. Kata-kata dari ibunya yang menyebabkan dia percaya tentang apa yang diperkatakan oleh ibunya itu terus-menerus menyebabkan dia mempunyai gambar diri yang suram mengenai hidupnya. Kata-kata menyebabkan matinya harapannya. Kata-kata dari ibunya yang kemudian dia percayai dan kemudian dia ulang-ulang juga bahwa saya ini bodoh, saya ini gak bisa apa-apa. Kita tahu kemudian menyebabkan dia memandang masa depan yang suram. Ada satu contoh lain, kita tahu ada seorang yang sangat terkenal, tapi ada satu kisah hidup yang menarik sekali. Ibu dari anak, ketika anak ini masih kecil, ya ibu ini dipanggil ke sekolah. Lalu kepala sekolah bilang, "Ibu, maaf, kami tidak bisa lagi mendidik anak ibu karena anak ibu terbelakang, bodoh, tidak bisa mengikuti. Ya, jadi mohon bawa keluar anak ibu." Ya, mereka memberikan sebuah surat. Ya, lalu ibu ini pulang. Surat itu dia simpan. Ketika anak ini pulang, dia bertemu dengan anak ini, dia berkata, "Nak, ibu tadi di sekolah dikatakan bahwa kamu tuh terlalu istimewa. Mereka tidak mampu untuk mendidik kamu karena kamu terlalu hebat untuk bisa dididik oleh mereka. Jadi mulai besok kamu tidak usah ke sekolah, saya akan mengajari kamu." Jadi dia mengajari anak ini yang pada waktu itu menurut sekolah itu adalah anak yang sangat bodoh, anak yang tidak bisa dimengerti. Tapi oleh ibu ini katakan, "Kamu tuh istimewa, nak. Ayo, luar biasa bakatmu." Itulah terus yang dipompakan, itulah yang terus dikatakan, bahwa engkau akan menjadi orang yang hebat, bahwa engkau istimewa. Ketika dia tidak bisa melakukan sesuatu, ibu ini hanya berkata, ada hal lain yang engkau kuat. Ayo, kita tahu kemudian anak ini menjadi penemu yang luar biasa. Namanya Thomas Alva Edison, penemu bola lampu, dan ada temuannya kurang lebih sekitar 1000 penemuan paten yang dia miliki. Dia kemudian menemukan surat yang diberikan oleh pihak sekolah kepada ibunya yang berisi kata-kata bahwa sebetulnya anak ibu ini bodoh, tidak mungkin bisa kami didik, tolong bawa dia didik di tempat lain. Andai kata ibu dari Thomas Alva Edison ini memandang sama seperti yang dipandang oleh pihak sekolah, lalu mencap Thomas Alva Edison sebagai orang yang bodoh, yang perlu dikasihani, dan yang kemudian diperlakukan sebagai orang yang bodoh, maka kita tahu tidak akan pernah ada Thomas Alva Edison seperti yang kita kenal sekarang. Ada kehidupan yang kemudian bisa diberikan, kehidupan yang luar biasa oleh seorang ibu yang menggunakan kata-kata yang tepat. Tentu prosesnya tidak mudah, tentu prosesnya tidak instan, tetapi kata-kata itu yang dipercayai oleh anak-anak akan menentukan apakah kehidupan atau kematian yang akan dia alami. Jadi mari Bapak dan Ibu semua, kita pilih bahwa kata-kata kita punya pengaruh terhadap orang lain, terhadap anak-anak kita, juga punya pengaruh terhadap diri kita. Satu lagi saya kasih sebuah contoh. Seorang kehilangan pekerjaannya.
kemudian dia melamar, dia hanya bisa mendapat pekerjaan sebagai salesman alat-alat perkantoran. Tapi dia merasa bahwa dia tidak bisa berbicara, dia kurang percaya diri. Jadi dia minta didoakan kepada pendeta. Ya, kemudian Bapak Pendeta ini ya mendoakannya dan dia kasih bilang begini, tolong saya mau kasih nasihat. Tolong kamu tuliskan sebuah ayat. Dia kasih ayatnya yaitu Filipi 4 ayat 13. Ya, tuliskan itu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, di dalam bahasa Inggrisnya bukan I can do all things. Saya bisa lakukan apapun through Christ who strengthen me, ya, yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi dia tuliskan itu setiap kali ya kamu taruh itu di dashboard mobilmu, hafalkan, suarakan, hafalkan, suarakan. Ya, begitulah yang dinasihatkan oleh Bapak Pendeta. Jadi mulai ya malam itu dia tuliskan Filipi 4 ayat 13, lalu setiap kali dia renungkan, dia perkatakan, segala perkara dapat kutanggung, aku dapat melakukan hal apapun di dalam Kristus. Jadi dia bayangkan bahwa besok dia akan datang, dia akan ketuk, dia katakan, aku dapat berbicara dengan lancar, aku dapat meyakini ya bagian dari kantor yang pembuat keputusan. Itulah yang terus dia perkatakan. Jadi besoknya ketika dia naik mobil menuju setelah dalam satu perjanjian pertemuan, ya dia di dashboard itu sambil dia nyetir, dia ulang-ulang perkataan itu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, aku punya kata-kata hikmat untuk bisa menjual dengan baik. Aku bisa melakukan hal yang luar biasa. Itu menyebabkan dia bergairah, itu menyebabkan dia percaya bahwa Allah mendampingi dia, bahwa Tuhan mendampingi dia. Sehingga dia mengetuk dengan cara yang orang yang percaya diri, dia tahu Tuhan menyertai dia. Jadi dia ketika dia mengetuk ya kantor itu, dia mengetuk dengan bersikap sebagai pemenang. Apakah langsung tiba-tiba close? Tidak. Ada banyak kegagalan juga yang dia alami. Kantor pertama, kantor kedua, kantor ketiga. Tetapi kuncinya adalah bahwa dia sudah bersikap berbeda. Sekarang dia bersikap bahwa dia bisa lakukan. Dia mampu melakukannya di dalam Yesus. Dia perkatakan itu, perkataan itu kemudian menghasilkan iman yang dia percayai. Membuat sikapnya sesuai dengan apa yang dia yakini. Itu kuncinya. Apa yang kita katakan terus-menerus akan membentuk satu belief system, satu kepercayaan, keyakinan di dalam diri kita yang membuat sikap kita, respon kita sesuai dengan apa yang kita yakini, apa yang kita percayai. Ya, kemudian dengan pasti ya beberapa waktu kemudian dia mulai bisa melakukan penjualan. Bukankah setiap orang yang optimis, orang yang percaya diri akan berpenampilan berbeda ketika mereka mempresentasikan atau juga menjual sesuatu dalam profesi si Bapak ini. Dan akhirnya Bapak ini menjadi salah satu salesman terbesar atau yang menjual paling banyak, yang kemudian memiliki karir yang bagus di perusahaannya. Kehidupan didapatkan bukan dengan cara yang mudah, memang tidak instan, tetapi dia mulai dengan starting point yang baik. Memperkatakan firman, memperkatakan tentang jati dirinya di dalam Kristus. Dia bisa melakukan segala perkara di dalam Kristus yang memberikan pertolongan, di dalam Kristus yang memberikan hikmat, di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadanya. Amin, Bapak dan Ibu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kehidupan kemudian terlihat, kehidupan yang luar biasa menjadi terang, menjadi saksi bagaimana seseorang berprestasi karena dia mempercayai apa yang terus-menerus dia yakin dan perkatakan. Saya yakin ini bukan sesuatu yang baru kita dengar semua. Tetapi pertanyaannya, apakah kita bisa konsisten dengan memperkatakan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan? Bukannya memperkatakan gosip, keluhan, dan lain-lain. Bayangkan kalau Bapak salesman ini berpikir terbalik. Dari dulu aku nggak bisa ngomong. Dari dulu aku nih sulit untuk bisa meyakinkan orang. Maka tentu responnya sangat berbeda.
Kita tahu apa yang menjadi ujungnya. Pilihlah, apakah kehidupan atau kematian. Hidup yang penuh dengan karya berlimpah atau kematian atas rumah tanggamu, atas karirmu, ditentukan oleh lidah. Sebab firman Tuhan tadi katakan, Amsal 18 ayat 21, mari kita suarakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Sekali lagi, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi bagaimana? Bagaimana apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan supaya kehidupan itulah yang membuat kita menjadi orang-orang yang memiliki karya yang besar dalam kehidupan ini. Ini masa yang tidak mudah tentu saja. Ya mungkin selain berkata, sekarang mungkin jari-jari kita juga berkata. Ya, lewat WA, lewat grup, di Instagram, Twitter, dan lain-lain. Ya, itulah buah dari perkataan. Ya, yang kita tuangkan juga dalam tulisan-tulisan. Saudara-saudaraku semuanya, coba renungkan hari-hari belakangan ini. Perkataan-perkataan seperti apa yang seringkali Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku keluarkan? Apa yang seringkali Bapak dan Ibu gemakan terus-menerus. Kalau ketemu orang apa? Saya banyak sekali hari-hari ini ketemu dengan teman-teman para pebisnis. Ya, mereka ada dua tipe. Tipe pertama adalah ya tipe yang menuju kematian usahanya. Dari mana kita tahu? Dari cara mereka berbicara. Dari apa yang diperkatakan terus-menerus. Waduh, bisnis susah. Bisa dan lain-lain. Bisnis nggak gampang. Semua dia katakan, semua dia berikan fakta-fakta yang membuat menyimpulkan bahwa menyerah itu sesuatu yang bisa dimaklumi saat ini. Sebagian besar mengeluh, sebagian besar memperkatakan dalam keadaan pandemi seperti ini, sulit, tidak mungkin, tidak bisa. Itulah kurang lebih kata-kata yang kita bisa lihat dari sekelompok atau sebagian besar. Dan kita tahu kemana arah kemudiannya, hidupkah atau matikah? Tapi saya punya beberapa teman, dia tidak menafikan seolah-olah keadaan mudah, tidak. Tapi dia berbicara dengan cara yang berbeda. Dia berkata bahwa, waduh ini tantangan yang menarik, keadaan seperti ini. Ada peluang-peluang pas yang Tuhan bukakan kepada saya. Lalu dia mulai berbicara tentang peluang dengan adanya pandemi ini. Ya, dia tidak menyatakan keadaan mudah, memang keadaan tidak mudah, tetapi dia melihat dari sisi yang berbeda, bahwa ini adalah bicara tentang kesempatan, ini bicara tentang peluang. Saya tahu orang-orang seperti ini akan seperti apa ujungnya, hidupkah atau matikah? Pasti ada peluang, ada kehidupan, karena segala sesuatu dimulai dari lidahmu. Lidahmu lah yang akan menentukan. Karena itu mari kita tata kembali, kita tata ulang. Bagaimana cara kita berbicara? Bagaimana cara kita menggemakan? Terus-menerus tema yang kita bicarakan. Tema yang terus-menerus kita, kalau kita curhat, kalau kita bicara, itu akan terlihat. Tapi menarik sekali, engkau bisa mengubahnya. Saudara bisa mengubahnya. Mari kita buat keputusan supaya kita melakukan. Mulai hari ini kita melakukan yang terbaik, yaitu kata-kata kita ubah secara konsisten. Karena Yakobus berbicara ya di dalam Yakobus 3 ayat 4 dan sampai 5 dikatakan, dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Jadi Bapak Yakobus mengingatkan, lidahlah kemudi itu. Kemana arah dari kapal yang besar itu? Rumah tanggamu, bisnismu, keluargamu, lidah kita. Bagaimana kita menatanya?
Dia bisa memegahkan, bisa menghasilkan karya-karya yang besar. Dimulai dari kata-kata kita. Kata-kata yang mempengaruhi pikiran kita, yang mempengaruhi jiwa kita, membuat kita bersemangat atau membuat kita tidak bersemangat. Membuat kita berpikir besar atau membuat kita berpikir mengkerut dan mengecil. Lidah kita lah yang menentukan. Karena lidah itu menyebabkan kita, pikiran kita bersambung dengan pikiran kita, lalu membentuk sistem kepercayaan dalam diri kita. Apa yang kita yakini akan keluar dalam bentuk kata-kata. Apa yang kita perkatakan akan memperkuat apa yang kita imani, akan kita yakini. Nah, firman Tuhan katakan bahwa iman timbul dari perkataan-perkataan firman Tuhan. Amin. Ya, kita bisa mengubah, kita bisa memulai kembali kehidupan ini dengan menata lidah kita. Bagaimana caranya? Tidak ada cara lain. Tadi dikatakan bahwa di dalam ayat mas kita, siapa suka menggemakannya? Gemakan firman, gemakan kata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan. Kata-kata yang optimis, kata-kata yang penuh dengan penguatan, kata-kata yang penuh dengan pengharapan, kata-kata yang penuh dengan semangat. Gemakan itu. Artinya terus menerus, biarkan itu memenuhi ruang jiwa kita, ruang hati kita, menyebabkan cara pandang kita benar terhadap kehidupan ini. Ada banyak alasan untuk kita bisa mengeluh, tapi ada banyak alasan juga untuk kita bisa mengucap syukur dan melihat peluang-peluang baru. Pilihlah kehidupan melalui memperkatakan perkataan firman Tuhan. Ya, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada Yakobus, ya kita lihat. Saya mau ini yang dikatakan Yakobus, maaf, yang dikatakan Tuhan kepada Joshua. Saya mau carakan bagaimana caranya Joshua diminta oleh Tuhan. Dikatakan seperti ini ayat 8, Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan. Ya, tentu saja dibuat sesuai dengan konteksnya. Ya, ketika kita tadi misalkan sebagai contoh, salesman itu memperkatakan terus Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Konteks ketika dia menjual, dia bilang segala perkara aku bisa berbicara dengan lancar dan dengan hikmat untuk meyakinkan tentang produk yang aku jual. Itu pun bisa kita lakukan, kita adopsi firman Tuhan ini. Misalkan saat ini Bapak dan Ibu sedang ada masalah dalam berkomunikasi dengan anak, segala perkara termasuk di dalam bagaimana kita berkomunikasi dengan anak bisa kita lakukan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Perkatakan itu, minta hikmat dari Roh Kudus, maka Roh Kudus akan mengingatkan kepada kita firman Tuhan. Mulai perkatakan, mulai bayangkan anak kita yang luar biasa, mungkin dia istimewa di dalam satu keadaan. Jangan ada kata-kata yang mencap mereka. Ya, kalau kita bilang, saya sering kali melihat anak-anak yang ekstra nakal menurut orang-orang, tetapi saya yakini ada sesuatu yang istimewa. Ya, jadi kalau kita berbicara dengan mereka, pasti ada masalah dalam keluarga mereka, tetapi ada yang istimewa dari mereka. Jaga lidahmu dengan segala kewaspadaan, ya, karena kita tahu dengan menjaga lidah kita menjaga hati, dan dari sanalah terpancar kehidupan. Sekali lagi, apa yang harus kita lakukan? Mari saya mulai mendorong untuk satu ayat engkau hafalkan. Ayat Mas hari ini masih ingat? Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bahkan saya mendorong ada satu hal yang perlu kita sama-sama gelorakan, yaitu perkatakan dengan perkataan iman yang menghasilkan mujizat. Mujizat masih ada. Percayalah, tidak ada sesuatu pun yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk memberikan solusi kepada kita. Masalahnya seringkali kita kurang percaya. Karena itu mari kita gunakan perkataan kita dengan memperkatakan firman, berarti kita sedang memperkokoh iman kita. Karena apa yang kita bicarakan
akan kita dengar dan akan membuat iman itu timbul, muncul, kokoh, sehingga kita bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup ini. Terakhir saya bacakan yang ada di Markus 11 ayat 23. Aku, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Di lidahmu dan di lidah saya ada kuasa. Perkatakan itu dengan iman. Mungkin saat ini ada sakit penyakit yang menurut dokter sudah tidak mungkin diobati. Firman Tuhan katakan, lihat kepada gunung itu. Jangan lari, hadapi persoalanmu. Tetapi persoalanmu hadapi bersama dengan Tuhan. Mulai pakai perkataan kita. Lihat kepada masalah, perkatakan firman Tuhan, percaya bahwa apa yang kita katakan sedang Tuhan lakukan untuk kemuliaan namanya. Amin. Sekali lagi mari kita sama-sama ulangi Amsal 18 ayat 21. 1, 2, 3. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pesan-Mu pada hari ini. Kau mengingatkan kembali ada kuasa yang menentukan hidup kami melalui lidah kami. Karena itu hamba berdoa supaya setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pada hari ini memulai sesuatu yang baru kembali, menata kata-kata, menata hati, dan menggunakan lidah dengan tepat. Karena kami tahu itulah yang akan menentukan kehidupan anak-anak kami, kehidupan usaha, kehidupan rumah tangga, kehidupan karir kami. Karena di dalam Kristuslah kami mampu untuk melakukan segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah yang menjamah setiap kami hari ini. Yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sedang mengalami kesulitan dalam ekonomi, hamba berdoa Tuhan berikan semangat baru, Tuhan memberikan ide-ide baru, Tuhan yang memberikan peluang-peluang yang terlihat. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau dengan bersemangat dari Tuhan memperkatakan hal yang hebat, terjadilah hal yang luar biasa dalam kehidupanmu. Keluargamu diberkati, usahamu diberkati, karena untuk itulah engkau ada, yaitu untuk diberkati dan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui kata-katamu orang banyak dikuatkan, orang banyak dihiburkan, orang-orang banyak diberikan pengharapan. Melalui kata-katamu banyak orang yang kemudian mendapatkan pengharapan kembali. Terjadilah, untuk itulah kita ada, untuk menjadi berkat bagi banyak orang sebagai garam dan sebagai terang dunia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai jumpa kembali. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan terus memuji Tuhan, menyembah Dia. Kita mau nyanyi bagi Dia. Amin. Kita angkat pujian.
Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan GPPI Sejahtera, dan Bapak Ibu Saudara yang mengikuti online siapa saja pagi hari ini ibadah GPPI Sejahtera. Puji nama Tuhan, kita baru saja mendengarkan dan menyaksikan pemberitaan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Daniel Cecep. Puji Tuhan, temanya tadi adalah lidahmu menentu hidupmu. Ya, boleh dikatakan kuasa perkataan. Karena lidah ini kecil, tetapi lidah ini menentukan kehidupan kita. Lidah ini bagaimana kita mau membawa, memakai, memanfaatkan lidah kita. Seperti kapal yang besar ditentukan oleh kemudi, ya, oleh kemudi. Begitu juga lidah kita kecil, tapi lidah bisa memberkati sesama kita. Dan lidah kita juga bisa berkata-kata positif, ya, berkata-kata yang baik, ya, untuk sesama kita, sehingga didengarkan enak, didengarkan di telinga itu. Kalau kata-kata kita baik, kata-kata membangun, kata-kata memberi support kepada sesama kita, sehingga menentukan masa depan kita. Puji nama Tuhan. Ya, atas nama Gembala Sidang dan Jemaat Tuhan GPPI Sejahtera, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Daniel Cecep yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama datang kepada Tuhan, sehati berdoa untuk masalah-masalah kehidupan kita, masalah jemaat Tuhan GPPI Sejahtera, dan juga masalah negara dan bangsa. Amin. Mari kita sehati berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini yang memberikan kekuatan kepada kami, firman yang membangkitkan iman percaya kami kepada Tuhan untuk lebih hari lebih dekat kepadamu. Tuhan, pakai terus hamba-Mu Bapak Pendeta Daniel Cecep untuk menjadi alat saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati pelayanan hamba-Mu Tuhan, berkati juga seluruh jemaat Tuhan pagi hari ini yang sudah mengikuti maupun yang belum mengikuti ibadah online. Tuhan, biar Roh-Mu bekerja, menjamah setiap pribadi lepas pribadi. Kami sehati berdoa Tuhan, buat seluruh jemaat Tuhan GPPI Sejahtera, buat seluruh jiwa-jiwa yang mengikuti acara ibadah online pagi hari ini. Tuhan, berikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi masalah persoalan hidup ini. Tuhan, biar kata-kata positif yang keluar, aku bisa, aku sanggup, bersama Tuhan Yesus aku bisa melakukan segala perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami sehati berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu, oleh darah-Mu. Segala sakit penyakit sudah Engkau sembuhkan. Lawat mereka Tuhan yang sakit. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Masalah ekonominya yang sedang terpuruk, yang sedang sedikit menurun Tuhan karena COVID-19 ini. Tuhan sanggup memulihkan kembali. Tuhan sanggup memberkati. Tuhan, berkat dari mana saja Tuhan sanggup pakai. Tuhan, siapapun untuk menyalurkan berkat-berkat-Mu buat seluruh jemaat Tuhan GPPI Sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang menghadapi masalah persoalan Tuhan tolong. Baik masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah apapun juga yang dihadapi. Kami percaya Tuhan Yesus pagi hari ini melawat seluruh jemaat Tuhan. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu, Bapak Pendeta Herman, keluarga Bapak Hasan, berkati juga Tuhan keluarga Pak Mario, Tuhan berkati Tuhan tim musik, tim pujian, yang saat ini Tuhan, Ibu Minu yang sudah memimpin puji-pujian, pakai terus Tuhan, dengan penuh semangat dan roh yang ada di dalam Ibu Minu, Tuhan, roh yang menyala-nyala untuk melayani Engkau. Berkati juga Tuhan buat Evan dan Aldo, Tuhan bangkitkan, berkati Tuhan Aldo dan Evan untuk terus melayani dalam bidang musik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan pagi hari ini untuk negara dan bangsa Indonesia. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Buat kami sepakat, kami sehati Tuhan, agar pemerintah bersikap adil dan bijaksana kepada masyarakat tanpa memandang agama, agar tidak ada diskriminasi.
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami berdoa juga agar masyarakat yang mengikuti Pilkada 2020 pada bulan Desember nanti Tuhan dapat memilih calon atau kepala daerahnya masing-masing yang memiliki rekam jejak yang terpuji. Tuhan berkatilah ekonomi Indonesia agar bisa kembali bergerak tanpa memunculkan kasus COVID-19 dan masyarakat tetap disiplin dengan mengikuti protokol kesehatan yaitu 3M. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesembuhan para pasien yang saat ini sudah berjumlah hampir 4.000 orang yang sudah Tuhan sembuhkan. Tambahkan Tuhan, mereka yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, dan berkati para dokter, para medis sebagai garda di depan yang bertugas Tuhan, supaya mereka tetap semangat, tetap kuat. Dan Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan buat para dokter, para medis dalam perlindungan Tuhan, supaya tidak tertular oleh virus corona. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri. Terima kasih juga Tuhan buat penyediaan obat-obat COVID-19 ini maupun juga vaksin-vaksin yang sudah disediakan. Tuhan biar semua berguna bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga para anggota TNI dan Polri dan juga para relawan tetap berjaga siap sedia mengantisipasi setiap gerak-gerik kelompok-kelompok radikalisme, kelompok-kelompok teroris maupun orang-orang yang mau menggoncangkan negara ini. Tuhan berkati juga BIN supaya mereka juga bergerak lebih cepat memberikan informasi kepada pemerintah dan aparat yang terkait. Berkati juga KPK Tuhan supaya mereka juga tetap tegas memberantas koruptor-koruptor Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji dan hormat dan syukur hanya bagi Engkau, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Kemarin hari Jumat, kaum wanita kembali bersekutu untuk yang kedua kali setelah pandemi COVID-19 ini. Kaum wanita dengan semangat berdoa terus buat negara dan bangsa. Berdoa terus kaum wanita untuk seluruh jemaat Tuhan GPP Sejahtera. Ya, mari kaum wanita yang belum bergabung, kami mengundang ibu-ibu supaya bergabung setiap hari Jumat jam 11. Ya, dalam 1 bulan 2 kali. Ya, Jumat yang akan datang. Jadi akan diadakan lagi. Puji nama Tuhan, dan tetap semangat, tetap protokol kesehatan, ya. Tuhan memberkati. Haleluya. Selamat hari Minggu. Mari kita mengangkat tangan, kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa padamu. Amin.